Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut, ada pemar berikutnya yaitu klien nomor 7377. Mbak Wira ulangi, klien nomor 7377. Di sini ada terawangan badan ya. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama, kita bicara energi tubuh dulu. Energi tubuh seseorang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Ya, siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Nah, ini penting untuk diketahui karena Mbak Wira sering menjumpai ada orang-orang yang, "Mbah, saya kok merasa disantet sama orang lain, Mbah, saya merasa kena santet, Mbah, saya merasa kena guna-guna, Mbah, saya merasa ketempelan, Mbah, saya merasa kesurupan, Mbah, saya merasa kena kiriman gaib," dan seterusnya. Nah, apabila memang ya hal-hal yang sifatnya gaib ini benar terjadi pada Anda, maka pasti akan terjadi perubahan pada energi diri Anda, entah menjadi turun atau energinya menjadi tidak stabil. Di sini untuk klien nomor 7377, energi tubuhnya stabil meskipun tidak tinggi, datar, stabil ya, meskipun tidak tinggi. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 7377 tidak sedang mengalami gangguan gaib, tidak sedang mengalami gangguan medis. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat, olah diri ya, tempat diri, olah rasa. Baik itu berupa wirid, meditasi, bertapa, puasa, ataupun upaya-upaya ngelmu lainnya. Nah, ini penting juga untuk diketahui. Kenapa? Karena sekarang ini banyak yang merasa punya khoda macan putih, merasa diikuti raja-raja, merasa diikuti dewa-dewa, merasa jadi anaknya Nyi Roro Kidul, merasa jadi panglimanya Nyi Roro Kidul, merasa jadi penguasa Gunung Merapi, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Apabila memang benar, maka pasti dapat terlihat dari energi tubuhnya yang tinggi di atas rata-rata manusia normal. Nah, di sini klien nomor 7377 Mbak Wira rasakan energi tubuhnya tidak tinggi ya, jadi Anda tidak masuk ke dalam kelompok ini. Yang terakhir yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Ya manusia normal pada umumnya ya, seperti Anda, ini manusia normal pada umumnya, normal ya, tidak abnormal, bukan juga paranormal gitu loh ya. Normal ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 ya, misalnya yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka normal ini kira-kira di angka 74 ya, antara 60 sampai 80. Kira-kira klien nomor 7377 ini ada di angka 74. Energi yang normal pada diri Anda berasal dari murni pure dari energi diri Anda sendiri, dari tubuh Anda sendiri, tanpa campur tangan faktor eksternal, faktor ilmu maupun faktor kodam-kodam ataupun gaib apapun ya. Jelas? Yang kedua, kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi satu-satunya cara untuk melihat energi ya dengan mata itu adalah melalui manifestasinya, melalui vibrasinya yang membentuk warna. Memang aura itu berubah-ubah ya, sesuai dengan orang tersebut sedang dalam kondisi apa atau melakukan tirakat ilmu apa. Misalnya klien nomor 7377 hari ini sedang tirakat ilmu rawa rontek atau rengkah gunung, ilmu-ilmu kejadukan, maka auranya akan dominan merah. Bulan depan ya, tirakat ilmu pengasian misalnya jalan goyang semar mesem, ya akan dominan biru, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini klien nomor 7377 tadi udah Mbak Wira katakan bahwa tidak ada unsur gaib dalam dirinya, sehingga untuk aura ini ya murni aura tubuh dirinya. Aura dominan adalah warna biru dan kuning. Kenapa kok biru dan kuning? Nampaknya di sini klien nomor 7377 ini adalah tokoh publik, orang yang bekerja dengan orang. Emang ada Mbak orang yang bekerja tidak dengan orang? Ada, ahli IT, desain grafis, itu orang yang bekerja dengan komputer, dia nggak butuh pengasihan. Kenapa? Karena rekan dia komputer, gitu loh ya. Penjaga gawang nggak perlu pengasihan. Kenapa? Dia tugasnya menjaga bola. Polisi, tentara, orang-orang yang harus ditakuti, security ya, itu bekerja dengan maling, dengan penjahat, nggak perlu disayangi, nggak perlu aura pengasihan. Butuhnya aura penundukan, aura kegarangan, kewibawaan. Tapi kalau marketing ya, sales, kemudian developer, manajer, HRD, ya, seorang manajer yang punya bawahan, seorang tokoh publik, artis misalnya, dalang, penyanyi, MC,
ataupun orang yang memang dia di birokrasi, itu kan butuh banget ya pengasihan. Nah, maka aura dominan biru seperti Anda ini, yaitu adalah tuntutan ya, kebutuhan diri. Badan Anda merasa butuh dengan aura pengasihan yang kuat, sehingga kemudian tubuh itu merespon dengan memanifestasikan energi yang ada pada diri Anda untuk berubah atau bermanifestasi menjadi warna biru ya, aura pengasihan yang kuat seperti itu. Nah, selain warna biru juga ada warna kuningnya, Mas ya. Nampaknya Anda memang berbakat ya dalam kerezekian. Artinya apa? Kayak mudah gitu loh mencari uang, kayak ya dikit-dikit dapat uang, dikit-dikit dapat uang, kayak gitu. Itu yang Mbak Wira rasakan dari Anda, itu hokinya bagus. Ya dapat uang, ya kerezekiannya bagus kayak gitu. Bener apa salah nanti silakan Anda yang klarifikasi kembali. Oh iya bener Mbah, saya memang bekerja di birokrasi, saya bekerja di politik yang memang butuh pengasihan yang kuat. Oh salah Mbah, saya ini Mbah, tukang servis ini Mbah, komputer. Jadi ya saya nggak butuh pengasihan, saya butuhnya kecerdasan misalnya. Ya silakan nanti Anda yang klarifikasi, ada yang cerita ke Mbah Wira, bener apa enggak terawangan Mbah Wira gitu ya. Yang ketiga yaitu apa, ada tidak yang negatif di badan. Mbah Wira terus terang tidak merasakan ada yang negatif di badan Anda ya. Baik itu yang berupa energi negatif maupun berupa jin negatif, baik yang sifatnya alami nempel sendiri ataupun yang sifatnya kiriman tidak ada. Kenapa? Karena aura Anda memang tidak menarik bagi makhluk halus. Aura Anda menariknya untuk manusia. Kalau untuk makhluk halus sama sekali nggak menarik. Oleh karena itu jin itu semacam nggak punya alasan gitu nempel ke Anda. Ngapain gua nempel ke elu gitu? Nggak ada untungnya buat gua nempel ke elu. Itu semacam kayak gitulah ya kira-kira. Kemudian terakhir yaitu khodam badan ya. Untuk khodam badan ada dua aturan yang Mbah Wira berlakukan. Yang pertama yaitu Mbah Wira hanya membaca khodam yang benar-benar ada di badan, yang inside your body. Mbah saya punya keris ada satu peti Mbah di rumah, ya itu namanya khodam keris, khodam benda. Tidak ikut dibaca ketika nerawang badan. Mbah saya punya azimat Mbah, punya mustika. Ya itu namanya khodam mustika, khodam benda, nggak ikut dibaca di dalam badan. Mbah saya habis pengisian Mbah ke orang Mbah, diisi macan putih Mbah. Ya berarti orang itu ngisinya ya entah ngisi beneran apa ngisi-ngisian, ya nyatanya di badan Anda tidak ada. Loh kok Mbah Wira yakin kalau di badan saya tidak ada? Ya Mbah Wira bisa menemukan khodam benda dengan akurat gitu. Bisa Anda cek testimoninya di YouTube Jejak Mistis maupun YouTube Padepokan Sengkelat. YouTube Jejak Mistis sedang ada masalah ya, sedang ada trouble, sehingga untuk hasil terawangan diupload ke YouTube Padepokan Sengkelat. Bisa Anda lihat di situ, dalam setiap terawangan ada testimoni dari klien yang diterawang. Dan itulah yang membuat Mbah Wira yakin bahwa terawangan Mbah Wira memang tepat dan akurat gitu. Kalau Mbah Wira nerawang benda akurat, apalagi nerawang badan sama akuratnya. Itulah ya. Nah lalu ya aturan yang kedua yaitu Mbah Wira tidak mau bertanggung jawab atas omongan orang lain. Contoh, Mbah, kata dukun A, saya ini punya khodam macan putih. Kok kata Mbah Wira nggak ada? Ya itu tanyakan ke si dukun A, kenapa kok dia mengatakan Anda punya khodam macan putih ya. Mbah, katanya dukun B, saya ini keturunan Raja Majapahit. Apa benar Mbah? Ada khodam raja-raja di tubuh saya? Menurut saya nggak ada. Kok kata dukun B ada Mbah? Ya silakan tanya ke dukun B kenapa dia ngomong kayak gitu. Mbah, katanya dukun C saya ini diikuti oleh Dewi Kwan Im. Ya menurut Mbah Wira enggak. Loh kok katanya dukun C kok diikuti Dewi Kwan Im Mbah? Tanyakan ke dukun C. Mbah, katanya dukun D saya ini anaknya Ratu Kidul. Kok kata Mbah Wira bukan? Ya silakan tanyakan ke dukun D kenapa dia ngomong kayak gitu. Gitu ya, jelas ya. Jadi jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Kita kembali ke terawangan badan. Untuk khodam badan Mas ya, itu setidaknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu? Yaitu khodam yang dulu mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi ya dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang leluhur Anda ini punya kecenderungan gemar dengan hal-hal yang berbau supranatural. Dan itulah juga yang menyebabkan Anda punya ketertarikan alami terhadap benda-benda yang bersifat supranatural, keris, tombak, mustika, pusaka. Anda suka itu. Tapi sayang, kegemaran Anda tidak dibarengi dengan tirakat yang baik. Oleh karenanya, Anda tidak punya khodam leluhur. Kenapa? Karena khodam leluhur ini seringkali mengikuti anak cucu yang memiliki karakter yang mirip dengan leluhurnya dulu. Leluhur dulu karakternya gemar tirakat. Kalau Anda gak gemar tirakat ya jarang diikuti oleh khodam leluhur.
Jelas ya. Jadi memang Anda punya kegemaran khusus. Bener apa enggak, nanti silakan Anda yang klarifikasi Mbak Wira. Oh iya bener Mbak, saya memang punya kegemaran khusus mengkoleksi keris misalnya. Silakan. Atau anu Mbak, enggak Mbak, saya enggak suka sama benda-benda kayak gitu Mbak. Silakan Anda klarifikasi. Tapi menurut Mbak Wira, dulu leluhur Anda punya kegemaran mengoleksi benda-benda seperti itu, dan kegemaran itulah yang kemudian menurun kepada diri Anda. Jelas ya. Jadi untuk kodam leluhur ini tidak ada meskipun kegemarannya ada ya. Yang kedua yaitu kodam pengisian. Apa itu? Yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda. Yang ketiga yaitu kodam keilmuan. Apa itu? Yaitu kodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda. Yang terakhir yaitu kodam yang suka ataupun cinta. Jadi kodam itu bisa loh ikut manusia karena suka atau cinta. Ya, penjelasannya udah ada di banyak video ya, nanti bisa Anda dengarkan ya. Ini juga tidak ada di diri Anda. Ya alhamdulillah ya, selamat gitu. Kalau kita nggak disukai itu, nggak dicintai jin itu, kalau menurut Mbak Wira ya itu adalah suatu keuntungan atau kelebihan. Ya kenapa? Karena disukai dan dicintai jin itu juga bukan perkara yang mudah gitu ya. Oke, terima kasih, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silahkan kalau ada mau cerita yang mau disampaikan boleh. Kalau ada statement yang mau disampaikan boleh. Kalau ada pengalaman yang mau diceritakan boleh. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan juga boleh. Terima kasih, selamat malam.